Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Long Hao Shen dengan tenang berdiri di punggung Hao Iwei, menatap kavaleri iblis besar yang mendekat. Keinginannya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk melampiaskan amarahnya pada musuh semakin kuat, dan pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang tajam saat merasakan kehangatan yang keluar dari tubuh Keyer. Belum pernah dia merasakan kebencian terhadap apapun, tetapi sekarang, kebencian yang dia rasakan terhadap kavaleri iblis besar yang dicapai ini tak tertahankan. Demi saya, demi aku Keyer harus menderita rasa sakit yang begitu hebat lagi. Bahkan jika saya harus mengorbankan tetes terakhir darah saya tidak akan membiarkan mereka menyakiti Keyer lagi. Aku akan membunuh semua iblis ini. Musuh semakin dekat, dan meskipun Long Hao Shen tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan penglihatannya sudah pada tingkat di mana dia dapat dengan jelas melihat kekuatan musuh. Itu adalah kavaleri iblis besar, kekuatannya sama dengan yang sebelumnya. Memimpin mereka adalah komandan iblis dari langkah ke-6. Jelas, kavaleri iblis yang terdiri dari 30 orang ini adalah tim cadangan seperti yang mereka temui, yang bertanggung jawab untuk memberikan dukungan. Setelah mendapatkan sinyal komandan iblis, mereka datang dengan kecepatan secepat mungkin. Kabut emas terpancar dari Long Hao Shen. Itu menyebar melalui langit malam, menghasilkan cahaya terang dan menyilaukan yang mirip dengan mercusuar. Kavaleri iblis jelas melihatnya, mereka merasakan cahaya terang yang dipenuhi dengan aura suci ini sama seperti Long Hao Shen merasakan energi spiritual tipe kegelapan. Pengumpulan momentum. Long Hao Shen dapat dengan jelas merasakan kecepatan cepat di mana energi spiritual cair dalam dirinya terkonsentrasi. Pedang Roh Kudus di tangan kirinya didorong ke tanah di sebelah Hao Iwei, dan di tangannya yang lain, pedang Blue Rain Hibiscus of Light diubah menjadi pedang ganda. Pada saat ini, dia memasuki keadaan pikiran yang menakutkan. Seiring dengan kemajuannya dalam kultivasi, kecepatannya mengumpulkan kekuatan spiritual menggunakan pengumpulan momentum jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan sejumlah besar energi spiritual yang kuat dituangkan ke dalam bilah gandanya pedang Blue Rain, Hibiscus of Light dengan kecepatan tinggi. Hao Iwei juga mulai melantunkan mantra dengan ketiga kepalanya, masing-masing melantunkan mantra yang berbeda dalam tempo merdu yang tidak memengaruhi kekuatan penyimpanan Long Hao Shen. Itu lebih memiliki pengaruh timbal balik yang harmonis di atasnya. Pada saat ini, gua di punggungnya telah kembali tenang, dan hanya Li Xin yang berdiri di luar. Kadang-kadang, perubahan muncul di wajahnya. Terkadang itu dipenuhi dengan penyesalan, terkadang dengan rasa bersalah, tetapi dia masih membawa kedua pedangnya dengan kuat dan mantap. Di dalam gua, semua mata terfokus pada Long Hao Shen, melihat sosoknya yang kecil namun tajam yang menunjukkan kekuatan seorang pria yang bisa menandingi 10.000. Meskipun Long Hao Shen menghadapi batalion musuh sendirian, hal yang paling tidak biasa adalah bahwa anggota pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 dan pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit merasa aman. Seolah-olah, selama Long Hao Shen hadir, tidak ada yang bisa mengancam mereka. Setiap orang berusaha untuk memulihkan energi spiritual mereka sendiri. Setelah pulih sedikit, Luxi melepaskan mantra penyembuhan, memfokuskan penyembuhannya dengan prioritas pada Dian Yan yang tidak sadarkan diri, yang lukanya paling kritis. Menerima pukulan seorang komandan iblis dengan hampir 10.000 unit energi spiritual, seperti ditabrak gunung. Jangankan perisainya, kedua lengannya hancur, dan bahkan tulang dada dan tulang rusuknya rusak sampai batas tertentu. Organ dalamnya tidak terluka, tetapi jika bukan karena penyembuhan Luxi yang cepat, dia pasti akan mengalami gejala sisa karena patah tulang internalnya. Hao Shen, hati-hati dengan kemampuan mereka untuk menggabungkan energi spiritual mereka. Li Xin berteriak ke arah Long Hao Shen. Mereka telah menghadapi pasukan kavaleri iblis dua kali, pertama kali, sementara di bawah pengaruh teknik inti kekacauan Hao Iwei, kavaleri iblis tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dan kedua kalinya, berkat langkah tangguh Keyer, serangan kavaleri iblis berakhir dengan kematian komandan iblis, landasan kavaleri mereka.
Pada saat itu, jika bukan karena pelepasan niat membunuh Keir yang tajam yang membuat takut Komandan Iblis sampai mencegahnya menjadi titik fokus dari persatuan energi spiritual mereka yang berkumpul, tidak ada yang mungkin bisa memblokir pukulan ini. Dan sekarang, mereka menghadapi kavaleri iblis untuk pertama kalinya tanpa Keir hadir untuk menarik perhatian musuh, dan tanpa kemungkinan Hao Iwe melakukan serangan diam-diam magis. Long Hao Shen menghadapi kavaleri iblis besar ini sendirian, tetapi apakah dia bisa menang atas mereka sendirian? Di belakang kavaleri bilis ada selusin iblis yang dipasang membuat persiapan untuk menyatukan energi spiritual mereka. 20 iblis lainnya dipisahkan dalam 2 kelompok, satu untuk setiap sisi, dan mengelilinginya dari 3 sisi. Kekuatan penindas yang kuat meningkat tajam. Namun orang melihat situasinya, mereka akan mengatakan bahwa Long Hao Shen tidak mungkin melawan mereka semua. Tepat pada saat ini, Hao Iwe mulai bergerak, sosoknya yang besar meluncurkan Long Hao Shen, menyerang ke arah Komandan Iblis yang merupakan target. Sebagai iblis dari langkah ke-6, Komandan Iblis cukup berpengalaman dan berpengetahuan luas. Melihat intensitas energi spiritual elemen cahaya yang mengelilingi Long Hao Shen, dia memutuskan bahwa energi spiritual manusia ini tidak dapat dibandingkan dengan miliknya, untuk tidak mengatakan apa-apa. Mengungkapkan senyum jahat, Komandan Iblis menaiki kuda iblis, berdiri tegak sempurna dan menyerang ke arah Long Hao Shen. Di punggungnya ada selusin ksatria iblis besar, tombak di tangan, dihubungkan melalui koneksi energi spiritual berwarna merah tua, tampak seperti satu entitas, dan mengikuti Komandan Iblis saat mereka menyerang. Faktanya, iblis yang angkuh ini adalah elit-elit klan iblis. Ditempatkan di medan perang setelah pelatihan menyeluruh, mereka adalah eksistensi dengan tingkat yang sama dengan ksatria malaikat cemerlang manusia. Menarik kekuatan dari kemampuan mereka dari energi spiritual kembar, mereka sebelumnya menyebabkan yang cukup penting kalah dari pihak ksatria kuil. Setiap kali mereka berlari melintasi mereka di medan perang, aliansi kuil akan memilih beberapa ksatria untuk menangani mereka. Long Hao Shen hanyalah satu individu, hanya mengendarai Hao Iwe, yang punggungnya dia baru saja berdiri, tetapi menghadapi Komandan Iblis yang api merah tuanya naik dengan panik, menerangi semuanya pada jarak 10 meter persegi. Saat membandingkan kekuatan kedua belah pihak, Long Hao Shen seperti anak kecil belaka. Namun, serangan Hao Iwe masih lurus dan tanpa ragu-ragu, menjaga garis depan yang kuat. Pada saat ini, mantra dari mulutnya baru saja berhenti, tetapi jika seseorang mengambil perhatian khusus, dia akan memperhatikan bahwa pada saat ini, mata Hao Iwe semuanya menjadi ungu. Sisik di tubuhnya selanjutnya ditutupi lapisan tipis riak ungu. Kedua pihak semakin dekat satu sama lain, dari jarak 100 meter hingga 50, 30, 20, 10 meter. Sekarang, mereka sudah cukup dekat satu sama lain untuk melancarkan serangan. Tepat pada saat ini Hao Iwe melepaskan lolongan yang memekakkan telinga dari ketiga kepalanya. Warna ungu pekat bisa dilihat, meledak dari 3 kepala Hao Iwe. Adegan yang mengguncang bumi terjadi saat itu. Di bawah pengaruh belau keras Hao Iwe, seluruh tubuh Komandan Iblis yang seluruhnya tertutup api merah tua, bergetar hebat, dan energi spiritual besar di sekitar tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan iblis kavaleri di belakangnya serta kuda iblis mereka tampak seolah-olah mereka tiba-tiba mabuk bergoyang-goyah dari sisi ke sisi, tanpa jejak sedikit pun yang tersisa dari penggunaan kemampuan mereka. Cahaya keemasan, tiba-tiba merobek langit yang luas, memampatkan udara dengan suara ledakan yang keras. Detik berikutnya, resonansi mendesis jelas menyebabkan kuda iblis yang ditunggangi oleh Komandan Iblis merasa pusing. Gelombang cahaya terang tiba-tiba menyebar di udara sekitarnya. Membunuh. Long Hao Shen berteriak dan Hao Iwe dengan kasar memukul Komandan Iblis dari depan, tetapi yang paling aneh adalah bahwa Komandan Iblis ini, tiba-tiba ditutupi benang emas, tiba-tiba menjadi tidak bergerak, sampai pukulan Hao Iwe tiba. Selanjutnya, tombak di tangannya serta tubuhnya dan kuda iblisnya terlempar ke belakang, menjalani perlakuan yang sama dengan tuan mereka, dipotong menjadi 2 oleh tangan Long Hao Shen.
Jika Komandan Iblis sebelumnya dapat membenarkan kematiannya di tangan Long Hao Shen dari fakta bahwa dia sudah melemah dalam kekuatan ditambah serangan dari penindasan sihir Yi Jun serta cincin api penentang Lin Xin, menyebabkan serangan diam-diam Long Hao Shen berhasil, pembunuhan ini sama sekali bukan kebetulan, itu adalah pembunuhan instan setelah tabrakan, melawan Komandan Iblis pada kondisi puncaknya, yang tidak mendapat kesempatan untuk melakukan satu pukulan pun terhadap Long Hao Shen. Tidak ada yang tahu kemampuan seperti apa lolongan ini seharusnya, tetapi setelah Long Hao Shen melintasi 10 iblis yang berdiri di belakang Komandan Iblis, yang tersisa hanyalah tanah mayat, termasuk mereka yang termasuk dalam kuda iblis, tidak ada mayat yang tersisa utuh. Dan itu sampai-sampai iblis dan tunggangan mereka tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan. Beberapa waktu setelah di bawah yang keras ini, seluruh tubuh Hao Iwe sama sekali tidak memiliki aura, matanya memulihkan warna alami mereka. Tidak melepaskan sihir lagi, dia jelas tampak agak lelah. Namun, dia memiliki kegunaan yang cukup dalam pertempuran. Setelah mengurangi energi spiritual penguasa iblis, Long Hao Shen mengambil kendali atas aliran pertempuran. Dipengaruhi oleh efek dari lolongan Hao Iwe, Komandan Iblis tidak memiliki kesempatan untuk meluncurkan satu pun kemampuan efektif, dipotong menjadi dua bagian dalam keadaan teror total oleh serangan teknik Asura. Sisa pertempuran hanya berjalan sebagai pembantaian sepihak, di mana Long Hao Shen hanya menggunakan beberapa kemampuan, pengumpulan momentum, serangan petir dan tebasan cahaya. Ini adalah kemampuan ksatria pembalasan peringkat rendah yang pecah dengan kekuatan meledak di tangannya. Dengan dukungan dari peri elemen cahaya Yating di bahunya, menggunakan kemampuan konsumsi rendah ini bukanlah beban sama sekali bagi Long Hao Shen. Setelah serangan Asura yang tersimpan, dia hanya memiliki beberapa ratus unit energi spiritual yang tersisa, tetapi melalui sarana pemulihan energi spiritualnya yang besar, dia tidak memiliki masalah menangani musuh lainnya. Jangan lupa bahwa Long Hao Shen saat ini semakin dekat dan semakin dekat ke langkah ke-6 kultivasi. Di dalam gua, semua orang terpesona dan terpana melihat pemandangan ini. Siluet emas bergerak tak terkendali saat menghancurkan semua yang ada di jalurnya, berkedip-kedip dengan cahaya terang, dan meniup musuh berkeping-keping. Selanjutnya, dia masih menggendong Keyer yang kehilangan 4 akal sehatnya. Satu orang, dia hanya sendirian, tetapi melawan semua harapan, dia berhasil membantai kavaleri iblis besar yang kuat hanya dengan bantuan tunggangannya, langsung mengalahkan Komandan Iblis dari langkah ke-6 seolah-olah itu bukan apa-apa. Ini sudah benar-benar di luar jangkauan seorang ksatria dari langkah ke-5. Merasakan niat membunuh dingin yang menggigit dilepaskan dari tubuh Long Hao Shen, semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 merasa sangat bersemangat. Sebaliknya mayoritas anggota pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit merasa malu. Setelah berhubungan untuk waktu yang agak lama, anggota pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit merasakan dengan sangat jelas celah yang memisahkan diri dari pasukan pemburu iblis kelas prajurit ke-21. Sepasang kekasih dan inti dari tim yang dibentuk oleh Long Hao Shen dan Keyer memiliki dampak yang membelah laut. Anggota lain juga memiliki kemampuan yang kuat untuk ditampilkan, dan terlebih lagi, benar-benar bersatu. Seluruh pembantaian ini hanya berlangsung selama 10 menit, dan Long Hao Shen tidak membiarkan satu musuh pun melarikan diri. Ketika musuh terakhir akhirnya jatuh, dibunuh oleh pedang roh kudusnya saat menggunakan tebasan cahaya. Selama ini, Long Hao Shen mendapat manfaat dari dukungan dari peri Yating elemen cahaya yang setia, menanggapi dengan sempurna tugasnya untuk membantunya memulihkan diri. Tidak melepaskan Keyer di punggungnya, Long Hao Shen membuang sepasang kristal berdarah yang menempel di pedangnya yang berat, kembali ke pintu masuk gua bersama dengan Hao Yue. Long Hao Shen tidak memiliki mantra pemulihan yang tangguh dengan efek kerumunan, tetapi itu tidak berarti bahwa itu sama untuk Hao Yue. Dari inisiatifnya, penerangan cahaya suci membanjiri setiap sudut gua. Persiapkan diri kalian, semuanya, jadi mari kita berangkat dari sini dengan kecepatan penuh. Suara Long Hao Shen terdengar kasar, dan setelah dia selesai memberikan instruksi ini, dia berbalik dan berjalan keluar. Sambil berjalan, dia menyimpan mayat setiap iblis dan kuda iblis mereka di dalam liontin. Itu benar,
liontin melodi abadi juga merupakan alat penyimpanan. Adapun seberapa besar ruang yang dicakupnya, bahkan dengan kapasitas mentalnya saat ini, Long Hao Shen tidak dapat mengatakannya. Setelah melalui pembantaian masa lalu, Long Hao Shen memiliki perasaan yang lebih berbeda bahwa setiap kali dia membantai iblis, jiwa rekannya akan segera tersedot ke dalam melodi abadi. Dan energi jiwa yang dia peroleh dari musuh yang baru saja dia bunuh bahkan lebih kuat dari energi yang dia terima dari mayat pertempuran sebelumnya. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa mengabaikannya sekarang. Sebenarnya, dia tidak memiliki pemahaman nyata tentang prinsip energi jiwa. Mengandalkan melodi abadi, Long Hao Shen dengan cepat. Ketika dia kembali ke sisi rekan-rekannya, kecuali dari Dian Yan yang masih tidak sadarkan diri, semua orang telah memulihkan kemampuan mereka untuk bergerak. Setelah menonton Long Hao Shen menyapu iblis tanpa kesulitan, Lin Xin sepertinya telah pulih dari mengingat-ingatannya yang menyakitkan. Setelah melihatnya mengumpulkan semua mayat iblis dan kuda iblis, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan mata lebar. Ketika Hao Shen kembali, dia diam-diam memberi isyarat padanya untuk datang. Dengan punggung menghadap ke anggota kelompok lainnya, dia menunggu Hao Shen. Long Hao Shen meliriknya sebelum diam-diam melihat ke bawah. "Bagaimana kabar semuanya?" Long Hao Shen bertanya. Han Yu menjawab, "Kecuali dari Dian Yan yang menderita luka serius, tidak ada yang harus memiliki masalah untuk berjalan, hanya saja, untuk terus berjuang akan sangat menantang. Yuan, Sima dan saya minum pil haus darah dan ledakan spiritual. Saya juga takut babi kecil Yinger, McDool, dalam kondisi yang cukup buruk, dan tidak akan bisa terus menyerap kristal ajaib untuk bergabung dalam pertempuran." Luxi menjawab, "Pihak kita berada dalam situasi yang lebih baik, Han Daoxi dan Li Xin masih bisa terus bertarung, tetapi Yi Jun menyalakan kekuatan vitalnya sendiri, dan dengan demikian tidak sadarkan diri dan memulihkan energi spiritualnya. Saya akan membutuhkan setidaknya 3 jam lagi untuk meluncurkan mantra penyembuhan saya yang efektif untuk orang banyak lagi. Dian Yan setidaknya akan membutuhkan 7 hari perawatan sebelum hampir tidak memulihkan kekuatan bertarung. Bai Xiaomo hampir sama denganku, dan akan mendapatkan kembali energi spiritual dalam waktu sekitar 3 jam lagi. Meskipun pertempuran ini berakhir tanpa kematian, itu bisa dikatakan sebagai tragedi total bagi pihak mereka. Satu-satunya yang masih memiliki kekuatan untuk terus bertarung adalah trio Long Hao Shen, Li Xin dan Han Daoxi. Keir, yang telah kehilangan 4 indranya selama 7 bulan penuh, bahkan lebih menyedihkan daripada Dian Yan yang terluka parah. Long Hao Shen dengan tenang mengangguk, menyatakan setelah beberapa waktu merenung, "Aku akan meminta Hao Iwe membawa Dian Yan dan Yi Jun, dan kita akan segera berangkat." Setelah maju lebih dalam ke pegunungan, tanpa tinggal dekat dengan tempat yang mencolok seperti gua berdesis, kita seharusnya dapat dengan mudah menyembunyikan diri. Di sana, kami akan menunggu semua orang memulihkan kekuatan sebelum mencoba untuk kembali. Luxi diam-diam mengangguk sebagai jawaban, menatap Long Hao Shen dengan ragu-ragu. Long Hao Shen tahu apa yang dia pikirkan. Tepat sebelumnya, saya merekam penjelajahan saya di gua berdesis, dan ini jelas bukan tempat yang dapat kita jelajahi secara menyeluruh. Setelah kita menemukan tempat untuk menetap, saya akan membagikan catatan eksplorasi dengan semua orang. Video permata rekaman tidak dapat dipalsukan, atau setidaknya, tidak ada yang memiliki kemampuan ini di antara mereka. Keterampilan luar biasa dalam alkimia diperlukan untuk memungkinkan hal ini. Mendengar Long Hao Shen berkata demikian, Luxi segera merasa malu, dan dengan tenang mengangguk pada Long Hao Shen. Long Hao Shen berbicara, "Ayo pergi dari sini kalau begitu. Saat ini, saya memulihkan mayat musuh. Sepertiga dari kristal ajaib akan menjadi milikmu untuk disimpan." Luxi bergegas bereaksi, "Tidak perlu, toh kami tidak berbuat banyak." Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada tegas yang jelas, "Kami sekarang adalah satu tim, dan kami akan berbagi keuntungan sesuai dengan bagaimana kami menyetujuinya. Tanpamu, rekan satu timku tidak akan bertahan cukup lama bagiku untuk kembali, jadi mari kita lakukan seperti yang aku katakan. Saatnya berangkat."
Reaksi dari tungku spiritual Keyer menyebabkan Long Hao Shen merasa sangat gelisah. Kelembutan yang dia miliki selama masa normal hilang dan digantikan oleh beberapa agresivitas. Tetapi dengan kekuatan dan kemampuan yang dia tunjukkan di sana, semua yang dia katakan terasa sebagai hal yang biasa, setidaknya anggota pasukan pemburu iblis kelas 4 diam-diam berterima kasih. Sepertiga dari rampasan dari sejumlah besar kuda iblis dan iblis bengis bukanlah sesuatu yang kecil. Semua orang sekali lagi berangkat untuk perjalanan mereka, dan meskipun mereka sebagian besar berada dalam keadaan yang sangat lemah, setelah melukai orang-orang di antara mereka, tubuh mereka jauh melebihi kekuatan orang biasa sebagai pejuang. Saat fajar datang, rombongan yang terdiri dari 13 orang itu tidak terburu-buru meninggalkan punggung gunung, malah menembus lebih dalam di bawah pimpinan Long Hao Shen. Setelah melintasi dua puncak gunung, mereka akhirnya berhenti di daerah yang penuh dengan semak belukar. Itu adalah lembah dengan celah alami di tengah-tengahnya, tempat yang tepat bagi mereka untuk tinggal sementara. Ketika mereka memutuskan untuk berkemah di sana, itu sudah tengah hari. Luxi menjadi anggota tim yang paling sibuk, tanpa henti memulihkan energi spiritualnya saat dia mengambil tugas untuk menyembuhkan semua orang. Tugas untuk menyembuhkan semua